Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini ya, kita bisa kembali belajar secara online untuk mapel akidah akhlak kelas 8 di semester Gasal ini. Oke, mudah-mudahan kalian semuanya senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu semangat ya dalam menuntut ilmu. Baik, anak-anak semuanya yang baru bergabung, Pak Kari ucapkan terima kasih ya. Selamat bergabung di pembelajaran online Mapel Akidah Akhlak kelas 8 MTS Negeri 1 Banyumas. Baik, hari ini kita akan membahas bab yang ketiga, pertemuan yang ketiga, yaitu sabar. Nah, ini ya, sabar merupakan hal yang sangat penting untuk kita semuanya, mengingat ya kita dalam kehidupan ini tentu ya banyak ujian, banyak cobaan yang menuntut kita harus senantiasa bersabar. Baik, nah sabar itu seperti apa? Ayo kita langsung ke pembelajaran. Baik, kalian perhatikan peta konsep berikut ini ya. Nah, nanti materi kita berupa sabar dan yang akan kita bahas yang pertama adalah pengertian sabar, kemudian dalil tentang sabar. Nah, kemudian ciri-ciri orang yang sabar. Selanjutnya adalah pembiasaan diri, perilaku sabar. Kemudian dampak positif sikap sabar. Nah, serta nanti ada evaluasi ya sebagai bahan ya untuk penilaian kalian. Apakah kalian sudah menguasai materi yang sudah Pak Kari sampaikan atau belum? Oke? Ayo kita mulai belajar dari yang pertama ya. Nah, kalian amati dulu gambar berikut ini, silahkan. Ini, oke? Ini adalah beberapa gambar contoh yang mencerminkan orang yang sedang sabar ya, ketika menghadapi sebuah ujian, permasalahan hidup apapun ya. Nah, ini ada contoh ini ya, anak yang ditinggal lari temannya ya, karena kemampuannya masih kurang dalam berlari ya, tapi tetap sabar, harus tetap senantiasa sabar ya. Oke. Baik, nah sabar itu sendiri apa? Kalian perhatikan, sabar merupakan sebuah istilah yang berasal dari bahasa Arab sobaro, yang berarti menahan, mencegah atau tabah. Sedangkan dari segi istilah, sabar adalah menahan diri dari sifat kegundahan dan rasa emosi. Kemudian menahan lisan dari keluh kesah serta menahan anggota tubuh dari perbuatan yang tidak terarah. Nah, jadi sabar di sini adalah suatu kekuatan, daya positif yang mendorong jiwa untuk menunaikan suatu kewajiban. Dan di samping itu pula bahwa sabar adalah suatu kekuatan yang menghalangi seseorang untuk melakukan kejahatan. Bisa dipahami ya anak-anak ya. Nah, ini sabar ini adalah kekuatan untuk menahan diri ya, untuk tidak melakukan hal-hal yang negatif. Baik, untuk selanjutnya kalian perhatikan. Nah, ini dalil nakli perintah sabar kalian bisa lihat dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 200. Ayo kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ya. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun, yang artinya hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu dan bertawakallah kepada Allah supaya kamu beruntung. Oke ya, ini adalah dalil tentang sabar. Bisa kalian lihat dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 200. Kita diperintahkan untuk bersabar. Baik. Selanjutnya kalian perhatikan. Nah, bentuk dan ciri-ciri perilaku sabar
itu apa saja? Nah ini ya, menurut Imam Ghazali, sabar itu dibagi menjadi 3 tingkatan atau 3 macam. Yang pertama adalah sabar dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang kedua, sabar dalam menghindari maksiat. Kemudian ketiga, sabar saat menghadapi ujian atau musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik ya anak-anak semuanya, ini adalah sabar ya. Jadi yang pertama ini adalah sabar dalam ketaatan beribadah ya. Kita harus sabar ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya puasa ya, ini melatih kesabaran. Kemudian sholat ya, pagi-pagi kita harus sholat subuh, ini juga harus sabar. Nah, ini kemudian sabar dalam menghindari maksiat. Kalau kita digoda dengan kemaksiatan, kita harus berusaha untuk menolak ya dengan sabar. Nah, kemudian sabar dalam menghadapi ujian. Ya, ini ya yang sering kita mungkin pernah mengalami, kita pernah diuji dan sebagainya, kita harus senantiasa sabar. Baik, sampai di sini bisa dipahami anak-anak ya. Jadi bentuk dan ciri orang yang sabar menurut Imam Al-Ghazali, sabar itu dibagi menjadi 3, sabar dalam taat kepada Allah, sabar dalam menghindari maksiat, dan sabar dalam menghadapi ujian serta musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Untuk selanjutnya, nah, adapun ciri-ciri perilaku sabar antara lain ya. Ini perilaku orang yang sabar. 1, memiliki emosi yang stabil dan tidak mudah terpengaruh oleh keadaan dan lingkungan. Jadi tidak cepat marah ya. Ini tidak cepat marah atau tidak marah dan tidak membalas bila dizolimi oleh orang lain ya. Senantiasa bersabar walaupun dizolimi ya, tetap sabar. Baik, yang ketiga, tidak mau menyakiti orang lain ya. Yang keempat, memiliki tutur kata dan budi pekerti yang baik ya, dalam perkataannya, ucapannya senantiasa mengeluarkan hal-hal yang baik, yang positif, tidak emosional. Yang kelima, selalu menghormati orang lain baik dalam perkataan maupun perbuatan. Oke, ini adalah ciri-ciri orang yang memiliki perilaku sabar. Sudahkah kalian menerapkan dalam kehidupan sehari-hari? Oke ya, mudah-mudahan kalian semuanya senantiasa diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, selanjutnya dampak positif dalam membiasakan perilaku sabar. Nah, bagaimana ya? Ketika kita sudah biasa membiasakan diri untuk berperilaku sabar, tentu nanti ada dampak positifnya. Untuk membiasakan diri perilaku sabar antara lain, nah ini selalu ingat bahwa marah tidak menyelesaikan masalah. Nah ini ya. Yang kedua, bergaul dengan teman-teman yang baik. Silahkan kalian boleh bergaul, carilah teman-teman yang baik agar kita atau kalian juga ikut menjadi baik. Kemudian hati-hati dalam bergaul dengan teman ya, jangan sembarang bergaul karena bisa jadi kalau ya kalian salah memilih teman ya, kemudian teman itu mengajak hal yang negatif, tentu yang rugi adalah kalian sendiri ya. Baik, kemudian yang keempat, yakin sabar akan dekat dengan Allah ya. Pernah mendengar ayat innallaha ma'as sabirin ya. Jadi sesungguhnya Allah ini bersama orang-orang yang sabar. Ya, orang yang sabar akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka bersabarlah. Oke? Baik, selanjutnya adalah dampak positif dari perilaku sabar. Nah, antara lain yang pertama adalah dapat membendung tipu daya setan. Walaupun mereka punya kuasa atau kekuatan yang besar ya. Setan memang bertugas untuk menggoda manusia. Tapi kalau manusia mempunyai keimanan, kesabaran, insyaallah akan jauh dari godaan setan. Baik,
Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menjamin kenikmatan dunia dan akhirat kepada orang-orang yang bersabar. Insyaallah ya. Orang-orang yang bersabar nanti akan mendapatkan pertolongan Allah dan memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Baik, yang ketiga, mendapatkan ampunan dan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, akan berhasil atau sukses dalam kehidupannya, baik kehidupan di dunia maupun di akhirat ya, karena perilaku sabar ini. Wah, luar biasa ya. Untuk itu ya, sabar ini adalah hal yang sangat penting sekali dalam kehidupan kita ya. Makanya ayo biasakan diri kita berperilaku yang sabar, jangan cepat marah, jangan cepat emosional ya. Berperilakulah yang santun dan baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, siap ya? Nah, harus insyaallah. Oke. Nah, setelah tadi kalian mendengarkan penjelasan-penjelasan dari Pak Guru, tiba saatnya sekarang coba kalian kerjakan latihan berikut ini ya, sebagai bahan evaluasi. Baik, yang pertama coba jelaskan pengertian sabar. Silahkan kalian jabarkan ya, baik menurut istilah atau menurut bahasa. Yang kedua, tulislah dalil mengenai sabar ya. Jadi menulis dalil Al-Qur'an mengenai sabar beserta artinya ya. Tujuannya agar kalian terbiasa menulis Al-Qur'an dengan baik ya. Buat yang sebagus mungkin ya, serajin mungkin. Yang ketiga, berilah 2 contoh perilaku sabar. Nah, apa sih contohnya perilaku sabar dalam kehidupan sehari-hari kalian? Yang keempat, bagaimanakah cara membiasakan sikap sabar dalam kehidupan sehari-hari? Dan yang kelima, sebutkan 2 dampak positif sikap sabar. Oke? Jelas ya anak-anak ya pertanyaannya ya? Oke, baik ya. Alhamdulillah dari awal sampai akhir materinya sudah Pak Kari sampaikan ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik. Dan yang lebih penting lagi, silakan kalian amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Biasakan berperilaku sabar. Oke? Setelah ini ya, silakan nanti kalian kerjakan latihannya, dan insya Allah kita akan bahas materi berikutnya dalam tayangan video pembelajaran selanjutnya. Agar lebih bermanfaat video ini, bisa dibantu dengan cara like, share, dan subscribe. Oke? Kurang lebihnya minta maaf. Sekian dari Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.